Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Suryani, CGP Angkatan 11 Kabupaten Karanganyar dari SDN 03 Pesungan, Gondangrejo. Pada video kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Supervisi akademik merupakan serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk memberikan dampak secara langsung pada guru dan kegiatan pembelajaran mereka di kelas. Supervisi akademik perlu dimaknai secara positif sebagai kegiatan berkelanjutan yang meningkatkan kompetensi guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran, yaitu pembelajaran yang berpihak pada anak. Karenanya, kegiatan supervisi akademik hanya memiliki tujuan yaitu memberdayakan dan mengembangkan kompetensi diri dalam rangka peningkatan performa mengajar dan mencapai tujuan pembelajaran. Dalam pelaksanaannya, ada dua paradigma utama yang menjadi landasan kita dalam menjalankan proses supervisi akademik yang memberdayakan, yaitu paradigma pengembangan kompetensi yang berkelanjutan dan optimalisasi potensi setiap individu. Melalui supervisi akademik, potensi setiap guru dapat dioptimalisasi sesuai dengan kebutuhan yang nantinya dapat membantu para guru dalam proses peningkatan kompetensi dengan menerapkan kegiatan pembelajaran baru yang dimodifikasi dari sebelumnya. Ada 3 tahapan dalam pelaksanaan supervisi akademik ini, yaitu yang pertama, percakapan pra-observasi, yang kedua, kegiatan observasi, dan yang ketiga, percakapan pasca observasi. Pada video kali ini, saya akan melaksanakan kegiatan percakapan pra-observasi dengan rekan sejawat saya, yaitu Ibu Yuni Dardina Silvana yang merupakan guru kelas 5 di sekolah kami. Assalamualaikum Bu Dina. Waalaikumsalam Bu Sur. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah. Saya sebelumnya mengucapkan terima kasih pada Bu Dina yang telah bersedia melonggarkan waktunya. Jadi hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi. Sebelum nantinya saya akan melakukan kegiatan observasi untuk mengamati jalannya proses pembelajaran di dalam kelas panjenengan. Begitu nggih? Nah, seperti panjenengan ketahui nggih Bu Dina bahwa supervisi akademik ini tujuannya untuk mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Nah, sebelum kegiatan observasi kelas, nanti saya ke kelas panjenengan, kita akan mengadakan percakapan pra-observasi dulu. Ngoten nggih? Nah, tujuan dari percakapan pra-observasi ini adalah sebagai persiapan awal sebelum nanti panjenengan melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas, agar dalam memberikan pembelajaran pada murid nanti panjenengan lebih siap, lebih percaya diri, sehingga bisa memberikan pembelajaran yang bermakna dan berpihak kepada murid. Ngoten nggih Bu? Nah, baiklah Bu Dina, pada percakapan kali ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan pada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan Bu. Nah, kira-kira nanti tujuan pembelajaran apa yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran nanti Bu? Monggo Bu. Ya, jadi untuk pembelajaran yang akan saya lakukan itu nanti dengan tujuan yang pertama adalah peserta didik itu dapat mendeskripsikan bagaimana magnet itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang pertama Bu Sur. Lalu untuk yang kedua tujuannya nanti adalah peserta didik dapat menunjukkan upaya dalam membuat magnet itu dengan cara yang sederhana. Jadi ada dua tujuannya dia Bu. Baiklah Bu Dina. Selanjutnya untuk area pengembangan yang ingin panjenengan kembangkan atau yang ingin panjenengan observasi ketika nanti di dalam kelas itu apa saja itu Bu? Ya, jadi nanti untuk area pengembangannya ada 2 aspek ya Bu Sur. Jadi aspek yang pertama itu adalah di area pengetahuan ya, nanti dengan melakukan eksperimen maupun menggunakan media PowerPoint, peserta didik nanti dapat memahami manfaat kemagnetan dalam kehidupan sehari-hari itu untuk apa saja begitu. Kemudian untuk yang kedua, untuk area keterampilannya itu nanti dengan melakukan diskusi kelompok, lalu untuk presentasi dari hasil diskusi tadi ya. Kemudian juga nanti ada memberikan tanggapan begitu untuk kelompok lain seperti itu yang sudah presentasi. Jadi ada 2 area yang ingin panjenengan kembangkan Ibu. Betul sekali. Area pengetahuan dan
keterampilan. Iya. Nah, ini selanjutnya ini saya ingin mendengarkan lebih rinci ya. Tadi panjenengan sudah menculik sedikit tentang strategi dan metode nggih. Nah, ini saya ingin merinci kembali kira-kira itu rancangan pembelajaran seperti apa yang ingin panjenengan gunakan di dalam kelas nanti, mungkin meliputi strateginya, modelnya atau metodenya. Saya akan menggunakan mode pembelajaran PBL Bu, Problem Based Learning ya. Nanti jadi di awal itu akan saya berikan permasalahan terkait tentang materi kemagnetan, begitu nanti siswa akan memecahkan permasalahan tersebut dengan diskusi kelompok. Dan lalu untuk metodenya sendiri nanti saya akan menggunakan metode diskusi tadi ya, diskusi untuk pemecahan masalah tadi, kemudian juga ada tanya jawab begitu, tanya jawab, dan juga mungkin nanti saya akan selipkan di situ eksperimen begitu, eksperimen percobaan tentang kemagnetan seperti itu. Oh nggih, masya Allah bagus sekali nggih. Jadi nanti panjenengan akan menggunakan strategi PBL nggih, pembelajaran berbasis masalah nggih, problem based learning. Kemudian untuk modelnya nanti untuk metodenya nggih, diskusi kelompok, kemudian ada tanya jawab. Ada penugasan nggak kira-kira nanti Bu? Ada penugasan, nanti ada penugasan kelompok, nanti ada Bu. Kelompok ada, juga penugasan individu juga ada. Oh nggih. Sebagai post test itu nggih semacam akhirnya. Oh nggih. Baiklah Bu Dina, sudah runtut sekali apa yang panjenengan terangkan tadi. Nah, sekarang ini mengenai medianya nih Bu. Kira-kira media yang akan panjenengan gunakan untuk pembelajaran besok itu bagaimana itu? Apa saja itu Bu? Ya, kalau rencananya nanti media pembelajarannya nanti saya akan menggunakan PowerPoint interaktif ya Bu. Jadi selain saya nanti akan menunjukkan gambar, video, nanti juga anak-anak ikut merespon melalui PowerPoint yang saya tunjukkan ke anak-anak. Terus untuk media konkretnya nanti saya akan gunakan magnet asli gitu Bu. Jadi siswa nanti bisa menyentuh dan menggunakan sendiri magnet itu untuk percobaan. Kayak gitu. Jadi anak-anak bisa melakukan secara langsung gitu ya, gitu. Betul sekali. Betul sekali itu Bu. Nah, kira-kira ini kapan panjenengan akan mengadakan pembelajaran itu Bu? Mungkin harinya atau jamnya kapan? Mungkin di hari Kamis sih Bu, pas ada pelajaran IPAS sesuai dengan jadwalnya begitu. Jadi di hari Kamis besok itu kira-kira jam pertama atau jam berapa itu Bu? Di jam pertama Bu. Oh, jam pertama. Oke, hari Kamis jam pertama nggih. Baiklah Bu Dina, nanti di hari Kamis jam pertama saya akan sowan ke kelas panjenengan untuk melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi selama proses pembelajaran di kelas panjenengan untuk mengetahui nanti setelah itu kita akan evaluasi bersama kekuatan apa atau mungkin kekurangan apa yang ada dalam pembelajaran nanti dan akan kita gunakan untuk perbaikan di pembelajaran yang akan datang. Itu ya Bu. Nah, baiklah Bu Dina, untuk percakapan kita kali ini tadi kira-kira apa yang sudah panjenengan dapatkan dari percakapan kita kali ini Bu? Ya mungkin untuk perencanaannya lebih matang saja nih Bu. Jadi nanti pada saat hari H itu jadi saya akan mempersiapkan semuanya lebih matang, lebih siap lagi supaya nanti juga berjalan dengan lancar. Oh, terima kasih Bu Dina untuk kesempatannya juga kelonggaran waktu panjenengan. Kita bercakap-cakap berbincang-bincang di sini dan nanti setelah saya ke kelas panjenengan untuk melakukan observasi pembelajaran, setelah itu nanti kita akan bertemu kembali untuk melakukan percakapan pasca observasi dan pada kegiatan itu nanti kita akan ditemani oleh Pak Angki Megiriawan sebagai pengajar praktek saya. Nanti kita akan bisa ngobrol-ngobrol lagi bagaimana untuk kedepannya itu agar menjadi lebih baik lagi. Terima kasih sami-sami. Demikian tadi percakapan saya dengan rekan sejawat saya Ibu Yunida Rina Silvana. Beliau adalah guru kelas 5 di SDN 03 Plesungan Gondangrejo. Sampai bertemu kembali pada kegiatan observasi dan juga percakapan pasca observasi. Semoga ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
coba gitu ya di tempat kamu tulis di tempat yang tinggi. Nah, kalau misalkan kamu tersesat di pegunungan seperti itu atau di hutan lah ya, tersesat seperti itu. Nah, kira-kira apa yang akan kamu lakukan supaya kamu tuh bisa kembali lagi ke jalur semula? Ini biar kamu tahu arahnya. Kira-kira kamu bisa kembali lagi ke jalur semula. Ini biar kamu tahu arahnya. Kira-kira kamu bisa memanfaatkan apa? Menggunakan apa? HP-nya kan nggak bisa, iya, karena nggak bisa digunakan. Mengikuti jalan. Pakai kompas ya. Salah satunya bisa pakai kompas, pakai pohon tadi. Mengikuti jalan, mengikuti pohon. Mengikuti pohonnya gimana diikuti? Emang pohonnya gerak? Pohonnya kan nggak gerak, makanya diikutin ya. Pakai intuisi bu gitu ya. Pakai intuisi bu gitu. Nah, jadi kita bisa memanfaatkan yang namanya kompas. Nah, kompas itu bisa menunjukkan arah mana utara, mana selatan, seperti itu ya, mana barat, mana timur. Nah, kalau kamu bisa pakai kompas itu ya, menggunakan kompas itu salah satunya adalah menggunakan magnet ya. Ada magnetnya. Nah, itu nanti akan kita pelajari. Oke. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, agar kalian nanti mampu memanfaatkan gaya magnet itu untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Karena magnet itu sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Salah satunya yang tadi Ibu sampaikan. Kemudian yang kedua, siswa mampu membuat magnet secara sederhana. Nanti kalian juga akan praktek bagaimana cara membuat magnet. Itu ya, Nana. Jadi apakah kalian siap? Siap. Ya, kita tepuk dulu. Tepuk semangat. Nah, sebelum kita mulai ya, kalian amati dulu nih, ada sebuah video yang akan guru tampilkan. Kalian perhatikan baik-baik ya. Maaf suaranya mungkin Karena ada magnet. Ya, kenapa magnet bisa menarik benar-benar seperti itu? Nah, itulah yang akan kita cari tahu hari ini. Kita akan cari tahu hari ini ya. Tapi sebelum kita cari tahu, mari kita membentuk kelompok terlebih dahulu ya. Ayo cari kelompokmu. Nah, di sini Dina punya kertas. Nah, coba lihat dulu ke depan semuanya. Itu kan ada potongan kata ya, dipotong-potong gitu ya, dipotong-potong. Ada linci. Kalau misalkan jadi satu, membentuk kata apa? Nah, kelinci. Nah, sama seperti nanti kalian membentuk kelompoknya adalah dengan cara mencari suku kata itu. Di sini ada suku kata. Nanti kalian mengelompok dengan suku kata yang nantinya akan terbentuk menjadi sebuah kata gitu. Kalau ini kan kelinci ya. Nah, kalau di sini beda, bukan kelinci lagi ya, tapi hewan yang lain. Nah, di sini Bu Guru akan kata ya di sini ya. Kalian tolong ambil satu-satu, jangan dibuka dulu sampai Bu Guru bilang buka, oke? Mau siapa dulu yang mau maju? Oke, silahkan. Lanjut. Mabur. Sebentar. Terus ya. Oke. Ya ada dua. Oke, satu aja. Jangan dibuka dulu ya. Ya dulu, Pak. Lagi, yuk. Yang belum. Silahkan yang belum. Enggak apa-apa. Nah, oke. Oke, sudah dapat semua? Oke, karena sudah dapat semua, silahkan dibuka. Nah, suku kata apa yang kalian dapatkan? Nah, mi. Ini apa?
Nih, oke. Oke. Terus? Kok masih sama? Masih dipisah, masih sama, masih ada namanya. Ya, oke, jadi satu. Arwana. Ya, jadinya apa? Arwana. Ikan? Arwana. Iya, ikan arwana. Sana tuh di sini, oke. Tidak bisa apa ya? Kamu kebetulan ini dapatnya sama lagi satu kelompok. Ya udah, nggak apa-apa. Ya, oke. Jadi masih kelompoknya masih sama, jadi seperti ini ya. Oke, kelompoknya sama seperti ini. Nah, sekarang Gina mau membagikan nih, tiap kelompok akan dapat satu buah kertas HVS di sini perlengkapannya. Kemudian letakkan di sini. Ya, dikit-dikit ya. Nah, segini. Tarik tengah aja, Mbak. Nah, ini sudah ya. Nah, sekarang kalian lakukan percobaan sesuai dengan langkah di situ. Oh ya, ini lupa. LKPD-nya. Satu kelompok, satu. Ditulis dulu nama kelompoknya. Nama kelompoknya. Ada dua percobaan nanti. Percobaan pertama, langkahnya ada di buku. Percobaan kedua, langkahnya ada di LKPD-nya itu sendiri. Ya. Ini kalian yang kedua aja, yang ini. Biar sana nanti bacakan yang itu, yang ini aja. Yang ini aja. Nama kelompoknya? Ya, ditulis nama kelompoknya. Nanti kalian kerjakan yang ini ya, kerjakan yang depannya ini tok ya, yang belakangnya enggak usah. Apanya? Kelompoknya? Di sini apa? Di sini posisi. Kok game 4G? Namanya siapa loh? Game 4G. Game sama. Ya, kalian amati sesuai langkah-langkah itu ya. Semuanya, tulis semuanya. Gimana? Iya, itu yang kemarin sama itu ya, 81. Apa ya nempel? Iya, nah itu amati aja tuh sesuai pertanyaannya ini dijawab nanti. Sesuai pertanyaannya. Gimana? Ini nanti di lainnya hasil atau di lainnya. Berapa? Cuman satu berarti. Dalam biasa jadi sebenarnya lagi nambah sebenarnya. Gimana? Ya nanti. Oke, terus bagaimana memisahkan benda besi? Gimana caranya bisa memisahkan semua benda-benda itu dengan guru mau kelompoknya lagi salah satu, salah dua, salah tiga jadi salah tiga atau salah dua maju ke depan. Ayo, silakan dipresentasikan hasil percobaannya tadi. Kira-kira apa? Kelompok yang sini silakan diperhatikan ya. Silakan diperhatikan. Waalaikumsalam. Semuanya maju ke depan, oke? Latifah, lihatnya maju ke sini ke depan. Sini, yuk. Ya. Di sini aja di sini. Oh iya, sini di sini. Di sini. Ya, nama kelompoknya disebutin dulu siapa saja. Kelompok sini silahkan diperhatikan. Yuk, perhatikan dengan baik-baik. Nanti silahkan berikan pertanyaan, komentar atau apapun tentang temanmu yang maju ke depan, ya. Jangan pas di lampunya tuh sulap nanti. Agak kesini, nak.
Levina nggak sedikit. Kena lampu. Ya nggak apa-apa. Yang penting nggak muka ya. Nama kelompok Aulia, Latifa, Oke. Diberi awalan dulu nih. Selamat pagi teman-teman. Saya. pagi teman-teman. Pagi jawab. Dijawab no. Pagi. Oh no. Luar biasa. Nah, kami dari kelompok kelompok apa tadi? Oke. dari kelompoknya Hanum. Sebutin dulu nama kelompoknya siapa saja. Pertama Aulia, 2 Latifa, 3 Gladys, 4 Olivia, 5 Latifa. Oke, sekarang disampaikan apa hasil percobaan kalian hari ini tadi. Benda apa saja yang bisa ditarik atau menambah Mm-mm. itu pasir, jarum, dan musik. Oke, terus. Bagaimana cara teman-teman memisahkan benda berkaitan dari campuran benda-benda lain? Yaitu Yaitu dengan magnet. Terus selanjutnya. apa yang saya menggunakan dengan cukup sejenis saling dikatakan tolak menolak. Oke, terus. Ya, sudah itu. Sebentar disitu dulu. Sekarang silahkan kelompok cumi-cumi. Adakah yang ingin mengomentari temanmu tadi yang maju ke depan? Mungkin dari segi tadi apa yang disampaikan hasilnya tadi bagaimana? Apakah sama dengan hasil percobaan kalian? Sama enggak? Ya, sama enggak? Sama. Sama ya? Sama, sudah benar berarti hasilnya sama dengan punya kalian tadi? Sama, oke. Terus dari penampilannya tadi, cara menyampaikannya mungkin suaranya kurang keras atau apa? Bisa? Silakan kalian komentari. Yuk. Silakan. Raka atau Rizky? Yang keras nggak apa-apa, ya berdiri yuk. Suaranya kurang keras tadi katanya. Nanti lain kali kalau mau presentasi lagi berarti harus lebih keras suaranya. Gitu ya teman-teman. Oke. Sudah itu aja. Ada lagi. Jadi percobaan yang kalian lakukan tadi itu adalah bisa membedakan tadi ya benda apa saja yang bisa ditarik oleh magnet. Ada benda-benda yang tidak bisa ditarik oleh magnet dan ada benda yang bisa ditarik oleh magnet. Terus tadi kalian juga mencoba membuat magnet dengan cara yang sederhana ya. Kalau tadi pakai dengan cara menggosok begitu ya. Nah sebetulnya magnet itu apa sih? Benda apa sih ya kan? Yang kalian amati, yang kalian coba itu tadi ya. Magnet itu merupakan ya benda yang mampu menarik benda lain di sekitarnya yang memiliki sifat khusus. Jadi memang tidak semua benda itu bisa ditarik oleh magnet. Hanya benda-benda tertentu saja yang biasanya terbuat dari besi atau baja itu yang bisa ditarik oleh magnet. Nah, dikumpulkan kalau sudah salah satu saja dijadikan satu gitu. Salah satu silahkan. Salah satu, jangan langsung semua. Salah satu aja. Ya apa-apa. Sudah ya. Oke, ya. Sudah selesai semua ya. Baik. Oke. Kalau begitu ya, kira-kira pembelajaran hari ini tadi ya, kita tadi ngapain saja sih ya? Melakukan apa saja, kemudian apa yang bisa kamu dapatkan dari pembelajaran hari ini tadi? Magnet. Kegunaan dari? Ya, kegunaan dari magnet itu tadi ya untuk kehidupan sehari-hari atau aktivitas sehari-hari ya. Bisa? Untuk apa saja tadi Latifah? Untuk biasan? Kulkas. Terus selain untuk biasan kulkas apa lagi? Menambah? Oke, speaker ya, untuk speaker. Terus untuk tas tadi ya, tas atau dompet ya.
Terus selain manfaatnya dari magnet, apalagi yang kita pelajari hari ini tadi? Sifat-sifat magnet? Oke, cara membuat magnet. Cara membuat magnetnya tadi dengan cara apa saja? Yang pertama, digosok, terus Dialiri listrik. dialiri arus listrik elektromagnetik ya. Terus apa lagi? Induksi, betul. Induksi atau didekatkan atau ditempelkan. Terus ada sifat-sifat magnet tadi ya. Sifat-sifat magnet tadi bahwa magnet itu punya berapa kutub? 5. Banyak banget, ada 5 ya. Begini sampai syok ya. Ada 2 kutub magnet, yaitu kutub selatan dan utara. Terus apabila kutub yang senama didekatkan, maka dia akan, misalkan utara dengan utara didekatkan, dia akan tidak mau, dia akan tolak menolak, dia akan menjauh ya, kayak gini, tidak mau ya. Terus kalau kutub yang berbeda utara dengan selatan, maka dia akan saling tarik menarik atau menempel gitu ya. Nah, terus selain itu tadi bentuk-bentuk magnet ada apa saja tadi? Ada batang, terus ada cincin, jarum, ada lajam, oke, ada silinder ya kan? Ya, itu macam-macam bentuk magnet hari ini. Sudahkah kalian memahami? Apakah ada yang mau bertanya lagi sampai sini? Tidak ada? Sudah paham semua? Yakin? Oke, sih berarti kalau nanti ditanyai adik mungkin atau siapapun tentang magnet, kalian sudah bisa menjawab ya. Oke. Nanti untuk tugasnya nanti di rumah silahkan kalian amati di halaman berikutnya ya, dibaca nanti ya. Di halaman 87 ya. Ya, bagaimana cara mendapatkan energi listrik ya. Minggu depan kita akan masuk ke materi selanjutnya yaitu tentang energi listrik. Begitu ya anak-anak. Nah, sebelum itu, Bu Guru punya beberapa emoticon di sini ya kan. Ada seneng ya kan, smile ya, seneng, ada sedih, ada biasa saja di yang tengah tuh, terus ada bahagia ya kan, terus ada marah. Nah, kira-kira gambar yang mana yang menggambarkan suasana hati kalian setelah belajar pada hari ini tadi? Nah, Bu Guru punya kertas di sini, silahkan nanti kalian tempelkan ya. Kalian tempelkan satu-satu ya, Bu Guru kasih. Oke. Kasih nama. Nggak usah kasih nama aja. Kasih nama nggak ya? Gimana? Bersama-sama nanti ya? Ya, sebentar. Nanti kalau Bu Guru hitung, silahkan kalian maju, tempel ya. Nggak usah. Oke. Siap? Sebentar, pilih kira-kira yang mana yang mau kalian pilih. Jangan lihat punya teman-temannya nanti loh ya, yang benar-benar menggambarkan hati kalian atau suasana hatimu saat ini ya setelah belajar tadi. Siap? Oke, 1, 2, 3. Oke, silakan. Boleh disiapkan salah satu. Oke, Latifah, silakan. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Suryani, CGP Angkatan 11 Kabupaten Karanganyar dari SDN 03 Pesungan Gondangrejo. Di sini saya akan mengadakan percakapan pasca observasi sebagai rangkaian dari kegiatan supervisi akademik yang sudah didahului oleh kegiatan percakapan pra-observasi dan kemudian dilanjutkan ada kegiatan observasi kelas. Pada kegiatan pada pagi hari ini, pada percakapan pasca observasi ini, saya tidak sendiri karena saya ditemani oleh rekan sejawat saya yaitu Ibu Yunida Regina Silvana. Beliau adalah guru kelas 5 di SDN 03 Pesungan Gondangrejo ini. Saya juga ditemani oleh Bapak Angki Megiriawan selaku pengajar praktik saya dalam pendidikan guru penggerak angkatan 11 ini. Baiklah, saya akan memulai percakapan pasca observasi ini. Assalamualaikum Bu Dina, Assalamualaikum Pak Angki. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelumnya saya mohon izin Bapak Angki, saya ingin berbincang dengan Bu Dina selaku guru yang kemarin sudah saya ajak untuk bekerja sama mengadakan kegiatan supervisi akademik. Kemarin kami sudah melaksanakan percakapan pra-observasi dan juga kegiatan observasi kelas. Nah, untuk kali ini saya akan mengadakan percakapan pasca observasi dengan Bu Dina Rumiyin. Ngaten nggih Pak Angki? Nggih. Matur suwun. Jadi begini Mbak Dina, Bu Dina nggih. Pada kesempatan pagi hari ini sebelumnya saya ucapkan terima kasih panjenengan mau melonggarkan waktu untuk kita berbincang-bincang lagi setelah kemarin panjenengan sudah melaksanakan kegiatan observasi di kelas, saya sudah mengamati dan juga sudah mencatat beberapa hal yang terjadi, beberapa hal yang ada pada kegiatan pembelajaran panjenengan di kelas. Adapun dari tujuan kegiatan perbincangan kita, percakapan kita di pasca observasi ini adalah untuk mengevaluasi, melihat kembali dari pembelajaran yang sudah panjenengan lakukan itu apa kebaikannya atau kelebihannya dan juga apa kekurangannya, begitu nggih Bu Dina? Nggih. Nah, untuk yang pertama nih Mbak, pada percakapan ini kan saya nanti ada beberapa pertanyaan nggih Bu Dina nggih? Iya. Ya. Yang pertama itu kira-kira bagaimana perasaan Bu Dina ketika kemarin itu kita mengadakan kegiatan observasi kelas itu Mbak? Saat kemarin Iya, nggih. itu tentunya saya merasa grogi ya Bu. Karena baru pertama itu saya didatangi Bu Sur ya, Bu Suryani di dalam kelas saya juga merasa senang juga karena selain itu Bu Sur juga dalam kelas bisa memberikan masukan mungkin nanti saat itu lagi. Dan tentunya itu tadi sih perasaan saya. Jadi yang pertama kita grogi dan walaupun tiap hari kita ketemu ya. Karena biasanya gitu seperti itu kan. Seperti itu. Tapi alhamdulillah sudah bisa berjalan dengan baik Bu Dina ya. Nah, nih sekarang misalkan maaf, saya ingin panjenengan flashback kembali nih. Mungkin panjenengan bisa menceritakan kembali tentang tahapan-tahapan atau langkah-langkah yang sudah panjenengan terapkan di kelas, atau juga mungkin area-area pengembangan yang kemarin itu menjadi tujuan pembelajaran panjenengan itu kira-kira sudah dapat tercapai atau belum? Monggo Bu Dina. Kalau kemarin itu kan area pengembangannya ke area pengembangan pengetahuan dan juga keterampilan gitu Sur. Untuk tahapannya sendiri kemarin itu adalah di area pengetahuannya itu di awal anak-anak kemarin diberikan seperti permasalahan terkait dengan magnet itu ya. Kemudian anak-anak juga bereksperimen, mencoba kemarin bagaimana magnet itu bisa menarik benda-benda dan juga dapat membuat magnet secara sederhana kemarin. Lalu untuk area keterampilannya anak-anak kemarin berdiskusi dalam kelompok Jadi mereka memecahkan permasalahan yang ada itu dengan berdiskusi dengan kelompoknya. Kemudian setelah itu mereka presentasi dari hasil diskusi mereka di depan kelas itu, dan juga ada kelompok lain yang mengomentari hasil presentasi temannya seperti itu. Begitu nggih. Wah, sudah bagus ternyata Mbak Bu Dina. Dari yang panjenengan ceritakan tadi nih,
Tadi panjenengan ngendikan ada 2 area pengembangan yang ingin dikembangkan yaitu pengetahuan dan keterampilan. Nah, setelah proses pembelajaran kemarin kira-kira kedua aspek itu sudah bisa tercapai atau belum itu, Bu? Saya kira belum sepenuhnya tercapai ya Bu, karena masih ada kekurangan tentunya Bu. Oh, Pasti gitu. dalam pembelajaran saya itu banyak kekurangannya mungkin ya Bu. Seperti Gitu, ya. itu. Ya. Walaupun sebenarnya sudah bisa berjalan baik, tapi masih ada kekurangannya. Iya. Nah, kira-kira kalau menurut panjenengan kekurangan apa yang panjenengan temui kemarin atau mungkin kendala-kendala apa yang panjenengan temui ketika melakukan pembelajaran kemarin, Bu? Khususnya pada saat kelompok kemarin ya Bu. Oke. Pada saat kelompok itu anak-anak belum sepenuhnya itu ikut berperan aktif gitu dalam kelompoknya dan masih belum dapat peran sendiri-sendiri gitu loh Bu. Jadi Oh, gitu. ya harusnya kan ketika eksperimen gitu mereka bisa saling membantu teman yang lainnya, tapi Yeah. masih saya lihat itu masih ada yang seperti bermain sendiri dan lain sebagainya kayak gitu. Kayak apa gitu, punya aktivitas sendiri seperti itu. Nggih. Jadi ada yang Saya temui seperti itu, ada nggih. yang belum aktif Iya, ngoten nggih. betul, iya. Kalau menurut panjenengan kira-kira kenapa nggih? Ada murid yang belum mau terlibat secara Itu, aktif, nggih. oh nggih. Kenapa Ya, itu mungkin kira-kira? karena merasa bosan gitu bisa jadi itu. Iya, Memang benar, karena nggih. kemarin itu kebetulan medianya atau apa namanya alat peraganya itu memang kebetulan juga terbatas ya kemarin itu, jadi tidak semua anak bisa pegang gitu. Mungkin hanya bergantian seperti itu, dan mungkin ketika bergantian itu menunggu posisinya bareng bergantian itu mereka mungkin ya menunggu Bosan sambil juga gitu ya. seperti itu. Ya, dan selain itu mungkin karena anak-anak ya itu tadi Bu Sur, karena perannya belum dapat satu-satu tuh tadi gitu kan. nggih. Pada saat kemarin saya membagi kelompoknya kan juga secara acak ya, jadi ya mungkin karena itu juga bisa jadi. Nggih. Dengan nama-nama hewan ya kemarin Ya, ya. dengan nama-nama kelompok sesuai nama hewannya Nah, kemarin. nggih. Kalau panjenengan sudah bisa menemukan kalau kekurangannya itu disebabkan seperti itu nggih. Masing-masing anak belum punya peran. Nah, kira-kira panjenengan punya rencana tindak lanjut apa untuk memperbaiki hal itu, Bu? Mungkin kedepannya nanti saya akan itu tadi lebih memberikan kesiapan belajar pada anak-anak agar mereka itu tentunya dapat peran masing-masing itu ya tadi Ibu Sri. Iya, Jadi iya. misalkan nanti yang menulis siapa, lalu yang mencoba siapa, kemudian nanti harus bagaimana dalam kelompok itu. Jadi menentukan perannya masing-masing. Oh, di iya, situ. ada Dan pembagian tugas ngoten. ya, Oh, bagian tugas oke. masing-masing, dan kemarin juga kelihatannya saya lupa tidak memberikan kesepakatan dulu di awal. Nah, itu mungkin itu juga bisa jadi ya Bu Sri. Ya, nggih, Lalu nggih, nggih. ya gaya belajarnya mungkin saya kelompokkannya tidak sesuai dengan gaya belajarnya itu Bu. Oh, itu Iya, ya. karena kan acak ya kemarin. Iya, Ya. panjenengan acak. Jadi Oke. tidak sesuai dengan gaya belajar mereka kelompoknya itu. Oke, jadi untuk kedepannya panjenengan akan lebih memperhatikan itu nggih. Iya. Memperhatikan selain kesiapan belajar anak yang tentunya, kemudian Gaya panjenengan juga belajarnya itu ya tadi. gaya belajarnya yang Iya. kelompok auditori sendiri, Iya, kelas sendiri, iya, siswa sendiri. iya. Mungkin lebih membuat pembelajarannya lebih menarik lagi lah dari kemarin. Oh, iya. Nggih, sudah bagus sekali itu. Kalau menurut saya Bu Dina, kita tinggal action saja nggih ke depannya nggih. Insyaallah. Nggih, mudah-mudahan apa yang sudah panjenengan rencanakan tadi itu bisa terrealisasikan. Kita membuat perubahan di kelas kita masing-masing Iya. nggih. Saya juga Iya, siap. belajar dari panjenengan. Saya juga itu lebih banyak belajar dari Bu Sri, belajarnya dari saya. Ya, semoga itu nanti bisa direalisasikan dan nanti setelah itu panjenengan coba di kelas, kita nanti bisa ngobrol-ngobrol lagi sudah ada perubahan atau belum gitu. Iya, Nggih. iya, Nah, ini terakhir nih Bu, kira-kira langkah-langkah panjenengan tadi untuk memperhatikan gaya belajar anak, kemudian mempersiapkan peran-peran masing-masing, kemudian memperbaiki atau memperbanyak alatnya, itu kira-kira akan mulai dilaksanakan kapan itu Bu? Insya Allah secepatnya, ya, supaya segera terlihat perubahannya. Iya, lebih cepat lebih baik. Gitu Bu, sorry ya. Oke, iya lagi ya. Ya bagus sekali. Saya sangat suka semangat panjenengan. Saya belajar itu dari Bu Sri juga. Masya Allah, saya jadi pesantren. Oke, terima kasih ya Bu Dina untuk perbincangan kita pada kali ini. Kita sudah dapat poinnya bahwa kita melalui observasi kemarin kita mengadakan percakapan pasca observasi ini untuk mengetahui apa kekurangan dan kelebihan dari pembelajaran yang kemarin digunakan untuk berbenah diri memperbaiki untuk pembelajaran yang akan datang. Terima kasih ya Bu Dina untuk waktunya, sama-sama. untuk bantuannya juga dukungan kita belajar Sami-sami, sama-sama. ya, kita belajar sama-sama.
Oke. Demikian tadi Bapak Ibu guru hebat semuanya perbincangan saya dengan Ibu Yunidar Dina Silvana, rekan sejawat saya selaku guru kelas 5 di SDN 03 Pesungan Kondang Rejo. Untuk selanjutnya saya akan meminta kepada Bapak Angki Megiriawan selaku pengajar praktik saya untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terhadap rangkaian kegiatan dari supervisi akademis yang sudah saya laksanakan dengan Bu Dina untuk lebih memberikan motivasi lagi kepada kami. Ngoten, monggo Pak Anggi. Ya. Terima kasih sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Bu Suryani, Bu Dina. Iya. Di kesempatan ini saya terima kasih sudah diberikan kesempatan kita belajar bersama di sini. Bahwasanya dalam supervisi akademik banyak guru atau teman-teman yang lain menganggapnya, kalau supervisi akademik itu pasti nanti dicari kesalahan saya. Tapi hal itu adalah salah. Yang benar di mana supervisi akademik ini berfungsi karena kita menghamba kepada anak, otomatis kita harus perlu yang namanya perbaikan dan perbaikan. Tadi sudah disampaikan Bu Suryani bahwasanya observasi ini untuk mengevaluasi bersama. Artinya bukan hanya observer yang mengevaluasi subjek objeknya, tapi juga observer juga belajar. Apakah seperti itu sudah bisakah saya, ataukah saya ini masih di bawah dari yang diobservasi, itu menjadikan pembelajaran. Kemudian saya mengulik sedikit tadi yang ditanggapi oleh Bu Dina. Saya sangat antusias dan walaupun saya tidak hadir dalam kegiatan pembelajaran, tapi tadi sudah disampaikan walaupun secara garis benang merah ya, garis besarnya itu kelihatannya siswa sudah mulai ada interaktif. Hanya saja tadi masih ada perbaikan di mana pembagian peran itu sangat penting. Memang betul adanya karena memang di sekolah kita sebagai guru memfasilitasi. Nah, di sini panjenengan juga sebagai sutradara. Jadi membagi peran siswa agar siswa tersebut tanpa mereka sadari dalam sebuah kegiatan mereka juga belajar. Intinya apa? Anak ini belajar tanpa beban akan memberikan impact yang lebih luar biasa daripada kita memberikan anak, kamu harus belajar ini, kamu membaca ini, kamu mengerjakan ini. Itu merupakan beban bagi mereka, harus mengerjakan, harus apa. Tapi dengan pembagian peran seperti apa yang jenengan sampaikan tadi, itu anak dengan sendirinya mereka belajar tanpa mereka sadari. Walaupun di akhir pembelajaran tetap ada assessment untuk mengetahui bahwa pembelajaran hari ini sudah berhasil atau belum. Mungkin itu sedikit tambahan dari saya mengenai supervisi akademik dan juga tanggapan saya. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke Bu Saria. Terima kasih Pak Angki atas masukan, umpan balik dan juga tanggapannya untuk kegiatan yang sudah saya laksanakan dengan Bu Dina. Semoga itu menjadi motivasi cambuk bagi kami yang ada di sini untuk menjadi lebih baik lagi, untuk bisa memberikan pembelajaran yang lebih bermakna kepada anak dan juga memberikan rasa nyaman ketika mereka ada di sekolah. Akhir suhun Pak Angki. Demikian tadi Bapak Ibu guru hebat semuanya, percakapan pasca observasi yang merupakan rangkaian terakhir dari kegiatan supervisi akademik yang dahulunya sudah diawali dari percakapan pra-observasi dan juga
kegiatan observasi kelas. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Yunida Dina Silvana dan juga Bapak Anggi Wegiriawan yang sudah bersamai saya, dan juga terima kasih atas bantuan dan dukungannya. Semoga kedepannya kita bersama menjadi lebih baik lagi untuk anak-anak. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.